Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan dari kelas PK2A NIM 2005-1298. Saya di sini akan melakukan tugas UAS PKN, yaitu tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga dua samudera Hindia dan Pasifik. Berdasarkan Tab MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah demi tercapai tujuan. Wawasan Nusantara menurut Tab MPR. Sementara pengertian wawasan Nusantara menurut dokumen ketetapan MPR tahun 1999 menyatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan serba berbagai dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk mencapai tujuan nasional, yaitu wawasan Nusantara memiliki dua tujuan utama. Di antara tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin kepentingan sosial, menjamin kepentingan nasional dan era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Yang kedua, tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Pengertian wawasan Nusantara menurut Pak Al-Hadi. Kemunculan konsep dan pemikiran wawasan Nusantara disebabkan oleh lokasi geografis, geopolitik, geostrategis, historis, dan yuridis formal. Berikut ini beberapa definisi makna wawasan Nusantara yang dilihat dari berbagai sudut para ahli. Yang pertama ada Profesor Wan Usman. Menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dan segala aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, menurut Munajjah dan Saputro 1181, menurut Munajjah Saputro, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Asas Nusantara sendiri merupakan sesuatu ketentuan dasar yang harus ditaati, dipatuhi, dan dipelihara agar kepentingan nasional dapat terwujud. Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan juga harus sesuai dengan ide nasional Pancasila sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat di tengah-tengah lingkungan yang menjiwai tidak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa. Fungsi wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang melebihi mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, dan daerah. Kependudukan wawasan Nusantara sendiri berada di dalam hierarki paradigma sosial dimulai dari yang pertama ada hierarki 1, yaitu landasan ideologi atau Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan dasar negara. Kedua ada hierarki 2, landasan konstitusinya UUD 1945. Yang ketiga ada hierarki 3, landasan visional adalah wawasan Nusantara. Hierarki 4 adalah landasan konvensional merupakan ketahanan nasional. Kelima, hierarki 5 dan landasan operasional adalah GBHN atau garis-garis besar haluan negara. Jika mengacu pada pengertian wawasan Nusantara, sebenarnya fungsi utama adalah wawasan Nusantara adalah sebagai panduan, pedoman, dan acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Jika mengacu pada pengertian wawasan Nusantara, sebenarnya fungsi utama dari wawasan Nusantara adalah sebagai pemandu, pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi lagi ke dalam 4 kategori, yaitu wawasan Nusantara pertahanan dan keamanan nasional, mengarah pada pandangan ke geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah, air, segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kewilayahan Indonesia termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindari potensi sengketa dengan negara lain. Yang ketiga ada wawasan pembangunan.
dengan beberapa unsur di dalamnya seperti sosial, politik, kesatuan politik, pertahanan serta keamanan negara, ekonomi dan sosial ekonomi. Yang keempat ada konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan sosial memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan kewilayahan serta pertahanan keamanan sosial. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Secara keseluruhan ada 6 asas wawasan Nusantara yang wajib kamu pahami. Dan antaranya pertama ada asas solidaritas. Solidaritas adalah peranan emosional dan moral yang terbentuk dalam hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya kesetiaan dan rasa sepenanggungan. Sikap solidaritas sendiri merupakan bentuk kepedulian terhadap orang lain. Sikap solidaritas sudah selayaknya dan dijalani oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa berbeda dari dan kepada siapa. Kesetiaan menjadi tonggak utama dalam menciptakan persatuan serta kesatuan negara. Rasa setakawan atau solidaritas dapat menjadi kekuatan tersedia untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Yang kedua ada asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya sesuai dengan fakta serta keyakinan wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. Ketiga ada asas kesamaan. Tujuan mempunyai tujuan serta kepentingan sama, seperti contoh di masa kemerdekaan saat semua rakyat Indonesia melakukan perjuangan bersama-sama mengusir para penjajah. Keempat ada asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional, tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Hal ini berlaku dengan segala aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial. Yang kelima ada asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan sama akan menciptakan kerjasama antara elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut dapat dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar tercipta efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Sebab kebersamaan dan gotong royong ini akan memudahkan serta meringankan suatu pekerjaan, termasuk dalam menghadapi tantangan terhadap implementasi wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah kesatuan dan keutuhan nasional negara Indonesia. Hal tersebut secara luas dapat diartikan sebagai cara pandang yang utuh menyeluruh dalam lingkungan Nusantara demi kepentingan nasional. Tiap warga negara tanpa kecuali harus bersikap, berpikir, dan bertindak serta utuh dan menyeluruh semata-mata demi kepentingan nasional. Karena itulah hakikat wawasan Nusantara yang juga dapat diartikan sebagai keutuhan suatu negara wilayah nasional atau persatuan bangsa dan wilayah. Sedangkan garis besar haluan negara atau GBHN menjelaskan jika hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan pernyataan bahwa Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan ekonomi, politik, sosial, budaya serta ketahanan keamanan. Wawasan Nusantara juga memiliki landasan hukum tertentu dalam TAP MPR sebagai berikut. TAP MPR nomor 4 / MPR / 1973 pada tanggal 22 Maret 1973. TAP MPR nomor 4 /1978 /22 Maret /1978 tentang GBHN, dan TAP MPR nomor 2 MPR / 1983 /12 Maret dan /1983. Tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama ada tujuan wawasan Nusantara nasional. Tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 tersebut dijelaskan tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat kedua bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. 2. Tujuan wawasan Nusantara keluar. Tujuan wawasan Nusantara Indonesia keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, peradaban abadi, dan keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling menghormati. Bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasional dalam kehidupan internasional
dalam semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan demi tercapai tujuan nasional serta tertera dalam UUD 1945. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaan yang berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulan disintegrasi bangsa yang terus-menerus mengupayakan dan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan Tunggal Ika. Saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.